Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Sirloi. Saya dari mahasiswi Staf Pensentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4, kelas A. Di kesempatan ini saya akan membagikan tafsiran singkat dari kitab Markus 13 ayat 24 sampai dengan 32 dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kitab Markus merupakan bagian pengajaran dari Yesus tentang akhir zaman. Dalam teks ini Yesus berbicara mengenai tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ia menggambarkan fenomena yang begitu dahsyat seperti gelapnya matahari dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang yang berjatuhan dari langit. Selain itu, Yesus juga menekankan pentingnya kewaspadaan tentang kedatangannya yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Istilah-istilah yang terdapat dalam teks ini seperti matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya. Ini merupakan bahasa politik yang sering digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan perubahan besar dalam sejarah dunia. Yang kedua, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit secara simbol kehancuran tanaan dunia, atau secara kosmik, secara harfiah sebagai fenomena yang kosmik. Yang ketiga, anak manusia datang dalam awan-awan. Ini merupakan kedatangan Yesus yang kedua kali, sebagaimana disebutkan dalam kitab Daniel 7 ayat 13. Yang keempat, tak seorang pun tahu akan matahari saat ini. Ini menggambarkan hanya Allah yang mengetahui kapan akhir zaman akan terjadi. Teks ini sulit dipahami karena menggunakan bahasa simbolik dan apolitik yang berbeda dari bahasa literal lainnya. Dalam konteks teks bahasa asli, teks ini ditulis dalam bahasa Yunani Koine Mediterania pada abad pertama. Istilah anak manusia berasal dari bahasa Ibrani Aram yang digunakan dalam kitab Daniel, menunjukkan kaitannya nubuat dengan Mesianis. Secara konteks sosial, pada waktu itu masyarakat Yahudi hidup dalam penindasan Romawi, dan banyak yang berharap kedatangan Mesias untuk membebaskan dari politis. Secara konteks budaya, bahasa apolitik yang digunakan dalam teks ini sesuai dengan tradisi Yahudi yang memakai simbolisme kosmik untuk menggambarkan perubahan besar dalam sejarah keselamatan. Secara konteks politik, Kekaisaran Romawi menguasai wilayah Palestina dan menindas penduduk Yahudi dengan pajak dan kebijakan yang seringkali bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Secara konteks ekonomi, kondisi ekonomi yang sangat sulit bagi orang Yahudi. Keyakinan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas hidup dalam kesulitan akibat pajak yang tinggi dan sistem ajaran yang tidak adil. Makna dari teks ini yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita secara pribadi, teks ini menggambarkan bahwa kehidupan duniawi hanyalah sementara dan kita harus selalu berjaga-jaga. Di dalam kelompok bagi komunitas Kristen, teks ini menjadi panggilan untuk hidup dalam iman dan tidak terpengaruh oleh kepastian duniawi. Secara masyarakat, mengajarkan bahwa dunia akan mengalami perubahan yang besar, tetapi harapan tetap ada dalam janji Yesus Kristus yang kedua kali. Prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dalam kehidupan masa kini seperti kewaspadaan dan kesiapan. Sebagai manusia, kita tidak tahu kapan akhir hidup atau dunia ini akan terjadi, sehingga kita perlu siap dalam iman dan perbuatan kita. Yang kedua, ketergantungan kepada Allah. Manusia tidak dapat mengendalikan masa depan,
tetapi tetap mempercayakan kehidupan kepada Tuhan. Yang ketiga, pengharapan dalam Kristus. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, janji kedatangan Kristus merupakan sumber pengharapan yang sejati. Yang keempat, kesadaran akan kefanaan dunia. Mengajarkan kita agar kita tidak melekat kepada hal-hal dunia, tetapi lebih fokus kepada hal-hal yang kekal. Sekian dari tafsiran singkat ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.